Anak-anak, kita laksanakan perkuliahan untuk pertemuan ke-9 ya, untuk mata kuliah teori graf. Di mana pada pertemuan ke-9 ini, em, dari pertemuan ke-9 ini sampai dengan ke-16 nanti, kita akan mendiskusikan tentang pelabelan graf. Kalau sebelumnya kalian belajar tentang pewarnaan graf, maka di pertemuan ke-9 ini, itu kita akan berdiskusi tentang pelabelan graf. Sebenarnya untuk pewarnaan dan pelabelan graf ini juga bisa saling saling berhubungan ya satu sama lain. Ada eh, kadang-kadang ada juga teknik kita itu melabeli graf itu dengan menggunakan pewarnaan graf dan juga sebaliknya. Tapi untuk sebelumnya kita mempelajarinya secara terpisah ya. Jadi yang kemarin pewarnaan, sekarang kita akan membahas tentang pelabelan graf. Untuk sebelumnya, saya ingin menanyakan terlebih dahulu terkait dengan proyek yang sudah saya berikan kepada kalian ya untuk penugasan kalian. Kemarin kan saya minta kalian untuk mencari ya rainbow anti-magical ring pada suatu graf tertentu. Apakah kalian sudah menemukan grafnya? Apakah ada kesulitan? Maaf Ibu, izin menjawab. Sepertinya mungkin masih pada proses nyari grafnya juga Ibu. Proses apa? Masih mencari-cari grafnya sekiranya yang cocok yang mana. Baik. Kalau misalkan kalian merasa kesulitan, kalian jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Takutnya nanti kalian cari sendiri, tapi kalian nggak dapat-dapat. eh tapi kalian akhirnya nggak bisa maksimal gitu untuk mengerjakan apa tugasnya itu. Jadi kalau misalkan ada permasalahan, silakan kalian sampaikan ya kepada saya. Nah, kenapa? Karena harapan saya kalian bisa segera move on dari tugas itu. Dalam arti nanti di pelabelan graf itu kan kalian akan ada project lagi ya. Jadi ketika kalian sudah selesai di project yang sebelumnya, kalian juga bisa fokus juga dengan materi kita di setelah UTS ini. Baik, nggak apa-apa. Nanti saya hanya eh, menyampaikan ya kepada kalian kalau jangan dipendam sendiri. Artinya kalau memang nggak ngerti, bu saya tuh nggak tahu gimana ya grafnya itu ya kira-kira ya. Misalkan kalian sudah menemukan beberapa graf, kira-kira yang lebih mudah itu yang mana? Memang sih kita kalau secara kasat mata memang kita nggak belum tentu ya itu menjamin akan lebih mudah atau enggaknya. Tapi setidaknya kita bisa melihat dulu dari apa dari bentuk grafnya itu. Kalau misalkan dia terlalu banyak titik atau sisi misalkan karena kalian kan ini masih semester ini ya bukan untuk penelitian ya seharusnya kan ini mata kuliah pilihan di mana harapannya nanti bisa digunakan untuk skripsi gitu kan ya bisa aja sih kalian kalau misalkan skripsinya itu ini tapi kan belum waktunya gitu kan untuk kalian. Eh, Kalian coba dengan graf yang misalkan tidak banyak mengandung sikel seperti itu karena biasanya itu akan lebih susah dibandingkan graf yang berjenis graf pohon ya misalkan. Kalau graf pohon itu memang biasanya lebih mudah gitu dibandingkan graf yang dia itu nggak sederhana. Artinya dia bisa mengandung sikel atau kalau sisi ganda jarang ya biasanya ya. Biasanya sikel itu sih. Gitu. Oke ya, jadi nanti tolong tetap deadline pengerjaannya itu di bulan November ini ya. Agar nanti di Desember itu kita sudah UAS. Jadi kita udah fokus pada materi selanjutnya. Baik, saya izin share ya untuk materi hari ini. Materi hari ini itu kita eh, saya mengambil materi dari apa namanya pidato guru besar salah satu guru besar di UI ya yang baru saja dilantik. Beliau memang juga juga
merupakan guru besar di bidang teori graf gitu kan. Dan yang diteliti itu juga juga terkait dengan pelabelan dan pewarnaan grafis. Sebentar ya. Saya izin share screen. Sudah kelihatankah? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Ya, nah, beliau bernama Ibu Kiki Ariyanti Sugeng. Eh, Beliau merupakan guru besar ya di bidang ilmu graf dan kombinatorika di Fakultas MIPA UI. Nah, fokus dari beliau kebanyakan memang tentang pelabelan graf. Dan salah satunya adalah tentang pelabelan modular graf yang saat ini ada salah satu kakak tingkat kalian yang juga melakukan penelitian skripsi ya terkait dengan pelabelan itu. Mereka dia si kakak tingkat kalian itu juga terinspirasi gitu dari hasil karya beliau Ibu Kiki ini. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa pelabelan graf keragaman pola dalam matematika. Jadi dalam pelabelan graf itu kita bisa melihat sesuatu hal yang unik gitu kadang-kadang dalam matematika. Ternyata misalkan oh graf-graf itu tuh berpola ya dengan kita melabelin sesuatu dengan teknik tertentu gitu kan. Dengan jenis pelabelan tertentu, kita bisa mendapatkan pola dari pelabelan tersebut. Seperti rasanya kok bisa ya dia itu berpola seperti itu. Jadi itu memang keragaman gitu kan dalam keragaman pola gitu dalam matematika. Nah, beliau mengawali ininya ya speech-nya itu dengan eh, aplikasi dari graf ya. Seperti kita tahu bahwa kayak misalkan eh, WhatsApp aja ya. Sebenarnya kan kita mengirimkan pesan itu, menuliskan pesan di WhatsApp, kita menuliskan pesan itu nggak langsung terbaca gitu kan, tapi dia melalui proses enkripsi dan deskripsi. Untuk apa? Untuk mengamankan pesan kita itu agar tidak eh, ditebak oleh orang-orang lain atau pihak-pihak lain gitu. Nah, proses ini itu digunakan untuk pengamanan ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengirimkan pesan dalam WhatsApp misalkan ataupun apapun media elektronik lain gitu ya, itu ketika kita menuliskan kemudian kita mengirimkan ke penerima, sebelum diterima oleh penerima tersebut dalam proses perjalanan pesan tersebut, dia akan mengalami proses enkripsi dulu. Nah, di sini proses enkripsinya ya, ini public key itu. Ini berupa simbol-simbol nanti. Terga Sehingga dibentuk chipper ya namanya ya. Jadi di chipper ini tuh nanti dia menggunakan belum belum dia enkripsi dulu. Dia berbentuk simbol-simbol kalau di enkripsi itu kan. Jadi kalau orang awam tuh ngelihatnya tuh nggak jelas gitu. Nah, pembentukan kuncinya ini, public key-nya itu bisa beragam macam menggunakan chipper-chipper itu kan ya. Nah, untuk menjadikan itu bisa dibaca lagi, dia harus melalui proses dekripsi namanya atau decryption. Ketika sudah dilakukan proses dekripsi, akhirnya yang diterima oleh si penerima itu sesuai dengan yang dikirimkan oleh pengirim seperti itu. Tapi dalam perjalanannya dia nggak serta-merta tulisannya misalkan matematika gitu. Itu nggak serta-merta seperti itu. Bisa jadi hal yang lainnya. Nah, kunci-kunci untuk mengirimkan pesan itu kan ada beragam macamnya. Nah, matematika itu juga punya punya peran di sana. Kita bisa membuat kunci-kunci pengamanan itu menggunakan teknik di bidang aljabar ada, kemudian di kriptografi ya biasanya itu ya. Nah,
dengan menggunakan pelabelan graf itu juga bisa. Seperti itu. Itu salah satunya penggunaan teori graf akhirnya ya, terlebih lagi pelabelan. Nah, eh, saya langsung aja ya. Kalau ini kan cerita awal graf kalian sudah mempelajari, kemudian pewarnaan graf kita juga sudah mempelajari. Jadi saya skip pewarnaan ya. Nah, sekarang saya eh, beralih pada pelabelan graf. Pelabelan dalam graf itu ada banyak macamnya. Pelabelan itu apa sih? Namanya juga label ya. Berarti pelabelan itu adalah memberikan label-label tertentu pada graf. Di mana graf itu kan terdiri dari titik dan sisi. Maka label yang kita berikan pada graf tersebut itu juga sama. Bisa jadi dia itu berupa titik, label pada titik ataupun label pada sisi, atau bisa juga label pada keduanya seperti dalam pewarnaan ya kan ada pewarnaan titik, ada pewarnaan sisi. Pelabelan juga seperti itu, ada pewarnaan titik, ada pewarnaan sisi, dan ada juga pewarnaan lokal. Jadi eh, titik dan ada juga pelabelan lokal, pelabelan total maksud saya. Jadi titik dan sisi dalam graf itu dilabelin menurut aturan tertentu. Aturannya apa? Berdasarkan jenis-jenis pelabelannya. Yang pertama, ini contoh-contoh pelabelannya dulu ya. Jadi yang pertama ada namanya pelabelan ajaib dan anti ajaib. Pelabelan ajaib dan anti ajaib itu contoh penerapannya itu dalam contohnya ini kita misalkan punya magic square seperti ini berukuran 3 kali 3. Gimana caranya kita bisa menempatkan ya angka-angka itu sehingga jumlahnya apa jumlah baris angka-angka di dalam satu barisnya atau kolomnya gitu kan ya itu jumlahnya sama gitu kan. Itu magic square. Itu ya pelabelan total. Kalau pelabelan ajaib. Kalau anti ajaib juga dia kebalikannya. Pelabelan anti ajaib itu diberikan label-label nih. Eh, sehingga sehingga jumlah label busur di setiap simpulnya itu nggak sama. Jadi itu anti ajaib. Kalau ajaib itu sama, kalau anti ajaib itu nggak sama. Nah, pelabelan anti ajaib nanti ada lagi jenisnya, yakni pelabelan simbol anti ajaib lokal. Ini jenis-jenis dulu ya, ini ada di sini. Kemudian ini ada pelabelan tak teratur modular. Ini yang saya sampaikan bahwa kakak tingkat kalian juga ada yang sedang meneliti ini ya, pelabelan tak teratur modular. Nah, kemudian ada lagi namanya ini contohnya ya pelabelan tak teratur modular. Eh, udah ya. Nah, jadi untuk pelabelan pada graf itu nggak hanya nggak hanya satu jenis saja. Sama seperti konsep warnaan kemarin ya. Warnaan graf itu juga banyak, tapi kita mempelajarinya salah satunya yakni apa namanya warnaan rainbow anti magic coloring ya. Nah, untuk pelabelan graf itu juga ada banyak, tapi yang akan kita fokuskan adalah nanti pelabelan ajaib dan pelabelan anti ajaib. Nah, untuk memahaminya itu sebelumnya, sekarang kita mau bermain dulu, main permainan Sudoku. Nah, kita mau bermain permainan Sudoku ini ya. Saya mau coba sebentar. Oh, warna.
Nih, saya izin share screen ya. Nah, ini misalkan kita punya apa sudoku ya, punya apa persegi ajaib ya, persegi ajaib berukuran 3 kali 3. Berarti kan aturannya kita harus menempatkan bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya ya sebanyak kolom. Sebanyak apa perseginya itu berarti 1 sampai 9, di mana nanti ketika dijumlahkan tiap barisnya itu apa jumlahnya sama ya. Coba kalian coba dulu. Nanti kalian share di WhatsApp grup ya. Kira-kira penempatan angkanya seperti apa. Coba yang 3 kali 3 dan 4 kali 4 ya. Saya tunggu dulu ya. Kalian coba dulu ya. Maaf Ibu izin bertanya, tadi dicobanya angkanya berarti 1 sampai 9 ya Bu ya? Iya, 1 sampai 9 sebanyak perseginya itu ya. Baik Ibu. Nah, dicoba untuk yang 3 kali 3 dan 4 kali 4 ya perseginya ya. Coba.
Oke, di grup sudah ada jawaban dari apa Dani ya. Yang lainnya silakan. Biasanya kan nggak cuma satu apa, nggak cuma satu pola saja ya. Bisa jadi kemungkinannya ada yang lain. Silakan yang lainnya saya tunggu dulu ya. Ya, terima kasih Revi ya. Eh, sama-sama 15 coba. Ya, good. Oh ya, tadi saya iya yang saya maksud adalah dijumlahkan itu sama ya. Yang punya Dani tadi itu 147 682 dia 16 ya 395 395 itu 17 kalau kolomnya 9 14 iya yang saya maksud lebih ke yang punya Revi ya jadi dia baris ataupun kolomnya dia kalau dijumlahkan itu nanti sama ya eh, hasilnya kalau Revi dia sama-sama 15. Coba yang lainnya ada kemungkinan lain nggak kira-kira seperti apa bentuknya selain yang punya Revi tadi ya. Maaf Bu, jadi berarti harus pakai pola ya Bu ya? Kirain saya cuma asal naruh bebas angkanya aja. Iya iya pakai pola iya pakai pola. Dipakai pola Maaf jadi Bu. jumlah di baris nggak apa-apa jumlah di baris dan kolomnya itu nanti sama ya sama dengan punya Revi ya. Mungkin Revi bisa lanjut ke yang 4x4 ya yang lainnya saya tunggu untuk yang 3x3 ya mungkin ada beberapa perwakilan lagi sehingga kita bisa melihat ya nanti hasilnya seperti apa.
Oke, ini ada jawaban dari Jason ya. Kalian lihat di WhatsApp group. 951 438 276 sama ya. Mirip dengan Revit, tapi di switch ya yang 276 951 438 ya. Oke, baik. Mungkin satu lagi yang lainnya ya. Oh, ini sudah ada punya Lira. Coba. 816 357 492. Nah, beda ya dia ya. Eh, kita jumlahkan coba ya punya Lira ini 816. Dan saya mau tampilkan dulu aja saya. Nanti kalau mana pinjaman kalian, kalian, nah, boleh balik ya. Makanya aku bagi pinjam. Makanya ada kan pinjam juga kan. Ini cewek Pak, emang, cewek emang. Zidane juga ya, Zidane sudah menemukan juga. Nah, sama ya, kalau Zidane sama dengan punya Lira, maksudnya secara ini ya urutan barisnya. Untuk Jason juga sama dengan Revi ya. Jadi kita bisa menukarkan barisnya itu, tapi nggak baris satu bisa ke baris dua dan seterusnya ya. Tapi urutannya sama. Ada lagi nggak yang urutannya tapi angkanya tuh beda? Atau kalau nggak ada, kita cukupkan ini ya. Bentar, saya mau tampilkan dulu. Mana? Nah, ini ada 4 jawaban ya. Ada 4 jawaban. Untuk yang pertama dia sepola ya dengan yang kedua, dan untuk yang ketiga dia sepola dengan yang keempat. Tapi apa yang kalian perhatikan di sini? Jumlahnya berapa sih? Jumlah kalau dijumlahkan secara baris dan kolomnya itu mereka jadi berapa ya? 15, Bu. 15 ya, baik yaitu yang pertama, kedua, ketiga maupun yang keempat ya. Artinya di dalam poligon yang 3x3 ini kita mendapatkan apa tuh namanya
jumlah untuk tiap baris atau kolomnya itu sama dengan 15. Bisa tulis A-nya itu sama dengan 15. Oke, sekarang dicoba untuk yang ini, untuk 4 kali 4. Silakan ya dicoba. Kemudian yang sudah bisa di-share di WhatsApp ya.
Oke, di sini yang sudah share ada Jason, kemudian Mira dan Hana dan juga Aulia ya. Oke, sebentar ya, saya butuh waktu. Kita coba dulu ya. Oke, nah ini gampang jawaban ya, terkait ini ya. Hmm, Nah, kita lihat apa namanya? Ini kita lihat jumlah baris dan kolomnya berapa? Jumlah baris dan kolomnya berapa dia? Jangan dong, jangan di tangan. 34, Bu. 3, 4. Mas, Di kertas aja. mana mesti akarnya itu sama Adik mam ya warna. 34. Enggak. Oke. Warna. Nah, nanti untuk poligon. Nah, kalian saya mau tanya ke yang apa nge-share ini ya. Ini gue coba ini untuk yang 3x3 dan 4x4. Kalian caranya gimana untuk menentukan penempatannya itu? Boleh diceritain nggak gimana cara kalian mendapatkan ini? Ini kan sebenarnya nggak mudah ya, karena kita harus menebak dulu kan jumlahnya harus berapa gitu kan misalkan. Kemudian nanti apa penempatannya seperti itu. Atau mungkin kalian trial and error. Caranya gimana? Coba, mungkin Aulia, Hana, Lira, Jason, Zidan, Evi. Izin mau jawab kalau untuk yang 4x4 saya itu Bu pakai cara misalnya itu kan satu angka yang paling awal dijumlah sama angka yang sebelum akhir 1 sama 15 itu dimasukin ke dalam baris yang sama 4 yang 14. Pokoknya jumlahnya itu dihitung-hitung hasilnya itu ternyata bisa mirip. Jujur untuk cara pastinya itu belum ada pastinya Bu, jadi masih agak bingung-bingung. Betulan saya dapat segitu Bu. Tapi Jason udah tahu dulu belum bahwa hanya ini nanti akan 15 nih atau hanya ini akan sama dengan 34 nih. Itu udah tahu dulu apa sejalannya mengerjakan oh ternyata dapat kayaknya segitu gitu.
Sejalannya mengerjakan sih, Bu. Oh gitu, oke oke oke. Oke, terima kasih jasa jawabannya. Yang lainnya silakan. Karena kita pasti punya strategi atau cara pengerjaan yang beda-beda ya. Mungkin ya bisa jadi sama, bisa jadi beda ya. Bisa jadi mungkin kalian memang sudah tahu triknya, Bu. Ini saya sudah pernah mempelajari ketika sekolah nih, dikasih tips, mungkin ada tips and triknya gitu kan. Seperti apa, boleh sharing juga ke teman-temannya. Yang lainnya Ibu, gimana? Ya, mohon maaf, silakan. kalau yang untuk jumlah itu, kalau saya itu bilangannya itu dijumlahkan dulu, habis itu dibagi sama banyak bilangannya, Bu. Iya, itu tujuannya untuk apa? Itu untuk ini, mengetahui jumlah per baris sama per kolom itu agar sama. Misalnya kayak untuk yang 4 kali 4 itu kan angkanya 1 sampai 16. Kita jumlahkan dulu 1 sampai 16 itu, lalu kita bagi dengan 16. Ketemu itu 34. Jadi per baris dan per kolom itu jumlahnya harus 34. Ya, good, oke. Nah, jadi kita punya satu, punya dua, misalkan itu ya. Nggak apa-apa, nanti cara yang lain juga sama. Tambah, Ini ada, ini ada, ini ada. apa, 16 ya ini ya. Misalkan ya. Bagi 16. Itu sama dengan, ini kan berarti N ini kan, 16 kali 17 dibagi 16. Apa sih? Gini nggak sih? Dibagi 4, Bu. Oh, kenapa dibagi 4? Karena untuk jumlah yang sama ya. Iya, kolom sama barisnya 4. Oke, ini dibagi 4. Ini nggak sih? Bawahnya mana? Gini nggak? Ibu mohon maaf, itu yang di pembilangnya itu harusnya 17 kali 8. Karena kan N-nya itu 16 dibagi 2, Bu. Jadi N-nya itu 8, jadi Oh 17 iya, kali iya, iya, 8. iya, iya, oke, oke, oke. Iya, saya lupa, saya lupa. Betul, betul. Jadi kalau rumus jumlah ini kan 16 kali 17 bagi 2 ya baru nanti dibagi itu ya. Ini 8, 8 baru dibagi sama 4. Jadinya dia 2 ya. Sama dengan 34. Dibagi 4 karena anggapannya harusnya 4 baris itu atau 4 kolom itu nilainya sama ya. Ya begitu pula dengan yang satu. Oke, cukup logis. Nah, dengan cara ini tuh kan kalian bisa trial and error ataupun kalian bisa menggunakan ini ya agar nilainya ketahuan dulu gitu kan 34 itu gitu. Nah, eh, ini sebenarnya ada hubungannya dengan pelabelan ajaib tadi gitu. Nah, tapi nanti kita akan membahas lebih lanjutnya di minggu depan ya. Kita yang hari ini kita akan berkenalan dengan pelabelan ajaibnya itu. Nah, salah satu yang bisa diaplikasikan adalah ke dalam Magic Polygon ini. Ini dengan yang persegi N kali N. Bentar, saya mau share untuk materi yang apa pelabelan ajaibnya ya.
Oke, baik. Di sini ada namanya pelabelan total sisi ajaib pada graf. Jadi ini juga terkait dengan pelabelan ajaib ya. Pelabelan ajaib itu bisa dia di titik ataupun di sisi ataupun total ya seperti yang saya sampaikan. Nah, di sini suatu pelabelan itu akan disebut pelabelan titik jika yang kita labelin itu adalah titiknya atau domain dari fungsinya itu dari pemetaannya itu adalah titik dan dia akan disebut sebagai pelabelan sisi jika yang kita labelin itu adalah sisinya ataupun domain dari pelabelan domain dari fungsinya itu adalah sisinya dan akan disebut sebagai pelabelan total jika yang kita labelin itu adalah keduanya, yakni titik dan sisinya, atau kita sebut domain dari pemetaannya itu adalah titik dan sisinya. Itu yang disebut dengan pelabelan. Nah, kalau dalam graf, misalkan ini graf lintasan misalkan ya. Misalkan kita punya graf lintasan. Nah, kemudian kita akan melabeli ini kita mau bicara tentang pelabelannya ya namanya label pelabelan total sisi ajaib. Jadi maksudnya kita melabelnya secara total, artinya kita melabelin di titik dan sisinya. Tapi yang disebut ajaibnya itu adalah dengan bobot sisi. Makanya dia disebut pelabelan total sisi ajaib karena fokusnya adalah nanti di bobot sisinya. Tapi kalau misalkan pelabelan total titik ajaib itu artinya kita melabelin secara total, tapi fokusnya untuk yang disebut ajaibnya itu adalah di titiknya. Nah, kalau ini di sisinya. Nah, ini sebentar ada contoh deh kayaknya. Oh, ini aja deh, ini jadikan contoh ya. Nah, di sini ini kita melabeli. Ini misalkan ada graf ya, graf seperti ini. Ini graf pohon ya, karena dia nggak mengandung sikel ya. Nah, graf yang seperti ini kita gunakan pelabelan total sisi ajaib. Artinya kita melabeli titiknya, kemudian kita labelin sisinya. Nah, sedemikian hingga yang disebut konstanta ajaib itu tadi K itu kan tadi kalau yang di kotak persegi 3x3 4x4 itu di magic polygonnya itu kan tadi ketemu ya K-nya 15 K-nya 34 gitu kan ya. Nah, kalau ini konstanta ajaibnya itu dapatnya dari bobot di sisinya karena dia sisi ajaib ya. Bobotnya tuh gimana Bu maksudnya? Contoh ya. Ini kan sisinya kan ini ya. Yang disebut sebagai bobot sisi itu adalah jumlah label yang ada pada sisi tersebut ditambahkan dengan 2 titik yang menempel pada sisi tersebut. Ini namanya bobot sisi. Jadi bobot sisinya itu adalah di dalam yang sisi ini ya. Itu adalah label sisinya yakni 25 ditambah label titik yang ada yang menempel ya yang insiden dengan sisinya itu. Jadi ditambah 3 ditambah 13. Berapa ini? Jadinya berapa? 41 Ibu. 41. Begitu pula yang lainnya. Misalkan saya ambil ini ya.
sisi ini. Maka bobot sisinya atau kita sebut W itu biasanya. Weight namanya. Weight-nya berarti yang ini weight-nya adalah 22 ditambah 7 ditambah 12 sama dengan berapa? Berapa? 41 juga. 41 dan seterusnya ya. Itu yang dinamakan sebagai pelabelan total sisi ajaib. Kenapa? Karena bobot yang sama itu ada pada bobot sisinya. Pelabelan total artinya dia melabeli titik dan sisi. Kemudian sisi ajaib artinya itu bobot sisinya yang sama. Gitu. Itu maksud pelabelan total sisi ajaib. Nah, kita kembali ke ini ya tadi ya. Jadi disimbolkannya itu seperti ini. Ini adalah label titik yang insiden itu ya. Ini juga label titiknya. Dan ini adalah label sisinya. Ini label titik yang itu ya, di sisi itu. Dan ini adalah label sisinya. Itu akan sama dengan konstanta itu namanya. Konstanta. Nah, di dalam artikel ini dibahas tentang pelabelan total sisi ajaib pada graf bintang. Nah, nanti coba kalian pelajari ya. Jadi nanti kalian pelajari ini artikel ini bagaimana dia mendapatkan pelabelannya ini. Di sini dia menyatakan bahwa ini ya. Nah, pelabelannya itu bentuknya seperti ini nih. Contohnya ini 1,m. Jadi dia dia konstantanya itu nanti adalah 2n plus 1. Misalkan di sisi ini. Berarti kan 2n plus 1 label titiknya ya. Ditambah 5 ditambah 2n dikurangi 4 gitu kan. Sama dengan bukan 2n dikurangi. Ini bukan ya dia ya. Ini apa sih lambda C-nya? Oh, bukan lambda C itu dia titik pusatnya. Sorry. Nah, kalau W-nya berarti ini bukan W-nya ya. Ini lambda C itu artinya pusatnya. Lambda C itu pusatnya ini 2n plus 1. Kalau yang atas itu dia pusatnya n plus 1, titik pusatnya. Dia bukan menyatakan bobot sisinya. Nah, kalau bobot sisinya sebesar apa? Sebesar ini berarti 4n. 6 dikurangi 4 ya. Dikurangi 2. Jadi dia akan sama-sama besar 4n dikurangi 2. Kalian coba, apakah saya belum cek ya, apakah artikel ini tuh benar? Harusnya benar karena dia sudah melalui proses review ya. Tapi kita coba lihat apakah memang benar. Berarti misalkan yang ini ya, misalkan saya punya graf bintangnya seperti ini. Misalkan dengan cara yang gambar 4 ini, maka ini kan n-nya 4 ya, berarti 2n plus 1 ini 9. 9. Ini 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Kemudian yang di titiknya dimulai dari mana nih? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 2n-nya di sini ya. 1, 2, 3, 4. Ini berarti 8 ya. 8, 7, 6, 5 gitu ya. Bobotnya berapa dia? Masing-masingnya. K-nya berapa? K-nya berapa? 18 ya? 18 bukan? Iya, Ibu. 18 ya? Ya. Nah, dengan cara seperti ini,
didapat dia mendapatkan pelabelan apa namanya pelabelan total sisi ajaib dengan K sama dengan 18. Oke. Nah, mungkin ini ya permulaan kita mempelajari pelabelan ajaib. Kita melajarinya pelabelan total sisi ajaib, di mana pelabelan total itu maksudnya berarti melabeli titik dan sisinya. Kemudian sisi ajaib artinya bobot yang sama itu ada pada bobot sisinya, di mana untuk menghitung bobot sisi itu adalah label sisinya ditambah dengan label di titik yang menempel pada sisi tersebut. Begitu. Sampai di sini apakah bisa dipahami oleh kalian terkait dengan definisi atau cara mendapatkan K pada pelabelan total sisi ajaib? Artinya maksudnya maknanya itu apa? Kalian ngerti kan? Pelabelan total sisi ajaib artinya kalian sudah tahu. Sudah tahu belum pelabelan total sisi ajaib itu apa? Yang saya jelaskan tadi sudah tahu belum tentang pelabelan total sisi ajaib? Belum tahu ya? Sudah paham atau belum? Saya ulangi lagi ya. Untuk pelabelan total sisi ajaib, yang dimaksud pelabelan total itu artinya kita melabeli titik dan sisinya. Kemudian dia kan pelabelan total sisi ajaib. Nah, kenapa sisi ajaib? Karena bobot yang sama itu ada pada bobot sisi. Di mana bobot sisi itu diperoleh dari label sisi yang ditambahkan dengan label titik-titik yang menempel pada sisi tersebut. 2 titik ya pastinya ya kalau dalam satu sisi ya. Nah, makanya dia disebut sebagai pelabelan total sisi ajaib. Kalian paham nggak saya yang menjelaskan ini barusan? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke. Nah, kalian coba baca artikel ini, kemudian kalian coba lihat. Kalau yang tadi, yang gambar 4, itu kan K-nya sama dengan 18. Kalau yang gambar 3, itu nanti K-nya itu berapa? Kemudian yang gambar 1, gambar 2, itu nanti K-nya berapa? Nah, nanti kalian lihat ya. Kemudian, kira-kira bagaimana sih dia itu untuk menjelaskan ini, caranya gimana dia itu bisa mendapatkan K-nya, apakah di sini dijelaskan atau tidak. Ini saya masih belum baca juga sih, karena saya masih baru dapat ya. Nah, tapi nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan melanjutkan pembelajaran ini ya. Dan juga nanti akan dihubungkan dengan yang tadi yang Magic Polygon tadi itu ya. Yang kayak Sudoku itu. Oke, baik anak-anak, intinya poinnya di sini adalah kalian belajar tentang pelabelan graf ya, di mana pelabelan graf itu artinya kita melabeli graf. Kemudian ada 3 macam pelabelan titik, sisi ataupun pelabelan total. Nah, di sini yang kita pelajari adalah pelabelan total sisi ajaib, di mana pelabelan total itu maknanya adalah melabeli titik dan sisinya, dan sisi ajaib itu artinya kita mendapatkan konstanta yang sama dalam sisi-sisi yang ada pada graf tersebut. Baik, sampai di sini apakah bisa dipahami oleh kalian? Bisa, Paham. Bu. Paham ya? Oke. Kalau paham, selanjutnya kalian silakan diskusi ya dengan teman kelompok kalian terkait dengan tugas proyek yang saya tugaskan minggu sebelumnya, dan harapannya pada deadline yang telah ditentukan kalian sudah selesai ya untuk tugasnya itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Maaf Ibu, mungkin nanti sekiranya bisa dikirimkan contoh template-nya Bu untuk proyeknya. Oh iya, template-nya belum. Nanti mau lihat dulu graf kalian graf apa? Coba ini dulu ya, dilaporkan dulu ke saya grafnya graf apa aja ya. Oh ya baik Bu. Ya, sebelum kalian nulis kan kalian pasti menghitung dulu ya. Saya harusnya ada hasilnya dulu sebelum dituliskan gitu kan template-nya. Kalau menuliskan hasilnya mungkin akan lancar kalau perhitungannya itu sudah ada. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa, Bu. Oke, kalau paham, selanjutnya kalian silakan diskusi ya dengan teman kelompok kalian terkait dengan tugas proyek yang saya tugaskan minggu sebelumnya, dan harapannya pada deadline yang telah ditentukan kalian sudah selesai ya untuk tugasnya itu. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Jika tidak ada, saya izin untuk mengakhiri perkuliahan hari ini ya. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan kerjasama dari kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.